Malam Kak Sony, malam Michelle, malam Kak Henry, malam Destiana. Thank you sudah join, boleh join. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Malam Kak Richard. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya, 19.02. Malam Kak Yosua. Suara saya cukup jelas didengar? Ada yang bisa melambaikan tangan? Teman-teman, apakah suara saya cukup jelas? Boleh komen, tolong dibantu di komen. Jelas kok, jelas ya. Thank you. Malam Kak Elis. Belum Kak Richard, tunggu sebentar ya. Oke. Oke teman-teman, thank you semuanya buat hadir pada hari ini. Selamat malam. Kembali lagi pada Puzzle Insight pada hari ini yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Hari ini bersama saya, host pada hari ini. Nama saya Fabio, perkenalkan. Nah, teman-teman yang boleh menyediakan waktu hari ini Puzzle Insight masih membahas tentang pergumulan anak muda pada zaman-zaman sekarang. Mungkin kalau teman-teman minggu lalu sebelumnya sudah sempat ikut, itu membahas tentang bullying. Dan pada hari ini, topiknya sangat menarik, yaitu mengenai pergumulan seksualitas. Pergumulan seksualitas ini merupakan suatu hal yang sebenarnya tabu buat orang-orang bicarakan. Tapi kenapa sih Puzzle Insight membawa topik ini? Karena kita ingin sekali agar teman-teman dan kita semua tidak terjebak dalam pergumulan atau bahkan tidak salah mengambil keputusan. Sehingga topik ini layak dan sangat penting untuk dibahas. So, judul pada hari ini adalah Speak Up Your Struggle. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman boleh dibagikan sedikit informasi bahwa menurut bilangan research, 4.095 anak Kristiani yang ada di Indonesia itu disurvei dan 43% diantaranya sudah terbiasa menonton pornografi melalui internet. Cukup mengenaskan ya, bahkan sekitar 2,3% sudah melakukan hubungan seksualitas. 0,8% melakukannya lebih daripada satu orang. Dan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi Kristiani. Makanya topik ini benar-benar penting banget untuk dibahas. Nah, pada hari ini, topik ini dibahas oleh narasumber kita yang sangat baik, yaitu Kak Richard Sairang. Nah, sebelumnya, Kak Richard Sairang ini merupakan lulusan dari IPS UNJ, dan sekarang beliau juga lagi mengambil S2 di Perguruan Tinggi Filsafat Driyarkara. Dan sekarang ini Kak Richard di tengah-tengah segala kesibukannya yaitu bekerja di Erudio, sedang menyempatkan waktunya untuk join bersama kita. So, tanpa panjang lebar, tanpa mengulur waktu lagi, kita panggil Kak Richard ya. Oke, malam Kak Richard. Yo, malam. Ya, jelas semua ya, suaranya clear ya. Keren banget sih Kak Harusnya Richard. ya. Kak Richard, thank you banget waktunya di tengah-tengah segala kesibukan dan pekerjaannya masih menyiapkan waktu untuk berbagi buat kita semua. Tadi Makasih juga juga buat kesempatan. thank you. Nah, tadi juga sempat sudah dibahas sedikit bahwa hari ini topiknya mengenai pergumulan seksualitas. Nah, Kak Richard pasti ada banyak hal yang ingin dibagikan nih. Boleh silakan Kak Richard untuk berbagi apa aja sih pengalaman dari Kak Richard buat kita semua. Silakan Kak Richard. Well, ini pertanyaannya ngeluas banget sih ya sebenarnya ya. Tapi Iya. sederhananya bahwa eh yang aku alami baik sebagai mantan remaja, sekarang remaja mateng gitu ya. Sekarang remaja mateng. Ya sekarang remaja mateng, tapi ya pasti pernah remaja, pasti pernah mengalami umur-umur 12 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Dan ya tentu pasti pernah mengalami yang namanya struggle-struggle seksual, salah satunya misalnya watching porn, masturbation, dan sejenisnya itu adalah hal yang biasa
buat diobrolin bahkan di kalangan anak-anak SMP dan SMA pada saat saya SMP dan SMA ya, pada saat itu ya, kayak gitu. Oke, boleh ceritain nggak Kak, selama masa pergumulan itu apa aja sih yang udah terjadi dan Kakak sudah melakukan cara apa aja nih supaya bisa lepas dari itu semua? Well, eh remaja gosong. Ah, ya, jadi buat bisa lepas, sederhananya adalah gini. Ketika kita sedang mencari sebuah kepuasan tersendiri ya, dan itu ada Hmm. itu sebenarnya kepuasan itu sebenarnya ada banyak banget caranya. Dan setiap kita tuh biasanya beda-beda, dan setiap kita punya struggle addiction yang biasanya beda-beda juga. Ada seseorang yang misalnya adiksinya terhadap minuman keras, Iya, tapi ada iya. juga seseorang adiksinya sama sesuatu yang kelihatannya nggak terlalu harmful. Contohnya sosial media, dan dia nggak bisa kalau nggak 3 jam di depan sosial media misalnya. Nah, itu Atau ada orang yang adiksi dengan game, 8 jam satu hari main game dan lain-lain. Dan ya, setiap orang itu pasti punya adiksinya masing-masing, dan biasanya adiksi itu hanya bisa dikalahkan dalam tanda kutip dengan cara diganti jadi adiksi yang lebih baik. hmm, Misalnya awalnya adiksi main game diganti misalnya jadi adiksi olahraga. Jadi sesuatu iya. yang lebih positif. Adiksi main sosmed misalnya diganti jadi adiksi membaca buku ilmu pengetahuan misalnya dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, oke. Kalau tadi kita kembali sedikit mundur sedikit ya Kak Richard ya. Mengenai topik pada hari ini mengenai pergumulan seksualitas. Sebelumnya Kak Richard itu pengalamannya seperti apa sih Kak dalam menghadapi pergumulan itu, perjuangannya seperti apa? Hmm, perjuangannya pasti nggak mudah ya, karena zaman saya remaja, berarti kurang lebih tahun 2000-an tengah ya, berarti 2004 sekitaran sampai 2000 sampai 2010 lah. Saya masuk kuliah 2010 ya, berarti saya remaja kurang lebih, berarti dikurangin 6 tahun lah. Jadi saya masuk SMP, saya remaja gitu kan. Zaman itu zaman yang sudah ada teknologi, tapi zaman yang belum banyak memberikan awareness terhadap bahaya-bahaya adiksi kayak Hmm, gitu. Jadi zaman itu memang sudah ada teknologi, sudah ada internet pada saat itu, sudah ada warnet iya. contohnya, tapi belum ada media atau platform yang memberikan bantuan atau misalnya pengarahan terhadap remaja-remaja ini secara secara menyeluruh pada saat itu. Kalau sekarang mungkin udah ada Instagram, dan kita bisa tinggal follow Instagram yang baik dan membangun, misalnya Puzzle of Life, for Iya. example gitu, atau berbagai Instagram lain yang bisa ngebantu para remaja untuk tetap bertumbuh, tetap 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 stay dalam right on track daripada adiksinya, terutama adiksi seksual. Tapi kalau zaman saya belum ada pada saat itu kayak gitu. Jadi uh, akses terhadap melakukan seksualnya sudah ada, yaitu internet pada saat itu misalnya kalau menonton porn. Tapi akses terhadap tindakan-tindakan preventifnya belum ada pada saat itu. Jadi cukup sulit sih. Oke, berarti memang karena juga terlalu, kalau sekarang ini lebih masif ya, pergumulannya mungkin buat anak muda zaman sekarang ini jauh lebih berat ya Kak ya, dibandingkan sebelumnya ya. uh, aku bilang sebenarnya lebih beratan sekarang ya, lebih Iya. beratan zamanku ya, karena seperti aku Oh, bilang tadi, teknologinya udah ada, oke. tapi platform yang mempreventifnya belum ada. Oke. Internetnya udah ada. Zamanku 2004, 2007 tuh udah ada internet, dan kamu udah Mm-mm. bisa nonton porn misalnya di internet tuh udah ada. Tapi Mm. nggak ada forum yang membantu anak-anak muda untuk preventif. Kalau sekarang udah ada Instagram misalnya, bisa banget buat ngebantu anak-anak muda jadi preventif dengan akun-akun, dengan ngefollow akun-akun yang bagus misalnya. Seperti Mm-mm. itu. Oke, oke, oke. Kak, kalau tadi boleh sedikit membahas tentang pergumulan Kakak ya. Dampaknya apa sih Kak dari pergumulan seksualitas itu Kak? Boleh nggak dibagiin dari pengalaman Kakak, dampaknya tuh akan seperti apa aja sih? Dampak paling utamanya adalah pasti bikin kita nggak fokus ya. Ketika kita teradiksi sama sesuatu, apapun itu, baik seksual maupun gaming misalnya, ataupun sosial media dan lain-lain, kita pasti nggak fokus, dan kita pasti maunya ngelakuinnya, melakukan hal yang teradiksi itu. Misalnya kalau kita adiksi main game, ya berarti kita bisa ngabisin berjam-jam dalam main game, dan kita bisa kerasa gelisah ketika kita nggak main game. Sama, Oh, adiksi pun juga sama. Misalnya ketika kita nggak nonton itu dan kita nggak memberikan rasa puas terhadap diri kita, maka kita jadi nggak fokus dalam ngelakuin banyak hal, nggak fokus dalam belajar, nggak fokus dalam berkarya misalnya, dan lain-lain. oke.
Jadi dampaknya itu memang kehilangan fokus ya Kak sama apa yang harus kita kerjakan, bahkan mungkin kita bisa kehilangan Mhm. impian kita atau target kita ya, tujuan kita ya. Mhm. Ah ya, Betul. oke. Kakak boleh cerita nggak sedikit kira-kira waktu sebelumnya itu dampaknya yang tadi kan Kakak udah sempat ya, bagiin ya dampaknya bisa kehilangan fokus dan lain-lain. Pada di titik apa Kakak akhirnya memutuskan oke, sadarnya kapan tuh kira-kira? Wah, saya udah mulai kacau nih. Saya harus benar-benar memperbaiki semuanya. Well, di saat dimana beneran udah nggak bisa nggak fokus. Misalnya, ya ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal di agak awal tadi bahwa adiksi itu bisa diganti dengan adiksi lain. Dan Mhm. seringnya kita ngeganti adiksi itu dengan adiksi yang sama-sama buruk. Misalnya dulu saya pernah nonton porn, misalnya pada saat SMP, lalu saya mencoba mengganti adiksi nonton porn itu dengan cara ganti adiksi nonton Smackdown. Pada zaman dulu masih ada Smackdown di apa semacam acara gulat lah. Mungkin kalau adik-adik yang nggak tahu pada zaman ini, Nggak itu tahu kayak nih. semacam acara gulat yang masih ditayangin di televisi. Dan saya menggantinya dengan nonton itu. Dan Ya. ketika saya mengganti dengan nonton itu, dan saya tradiksi sama buat nonton itu hampir setiap hari gitu, saya Mhm. baru bisa mengalahkan tanda kutip nonton Smackdown itu ketika di SMA dengan cara bermain game di laptop. Mhm. Jadi ngegantinya itu sesuatu yang jadi sebenarnya tidak baik juga gitu. Baru benar-benar bisa di fight adalah ketika saya udah ngerasa nggak bener nih. Masa hidup gua 8 jam satu hari main game doang. Nih Mhm. ini udah nggak bener dan gua nggak bisa dapetin cita-cita gua pada saat itu, misalnya mau jadi guru, mau jadi dosen. Kalau seandainya kerjaan gue cuma main game doang, dan akhirnya gue mengganti itu dengan ikutan ekstrakurikuler pada saat itu di sekolah. Ekstrakurikulernya gue bilang cukup menantang, yaitu pecinta alam. Wow. Sehingga pecinta alam, jadi ya dulu kerjaannya tuh manjat tebing, naik ke gunung dan lain-lain, olahraga dan lain-lain, sehingga akhirnya memiliki tindakan yang lebih baik gitu setidaknya kayak gitu. Dan mindsetnya pun pasti dirubah dong. Mindset game itu kan biasanya mindset zona nyaman, tapi Iya. ketika masuk ke pecinta alam itu mindset yang dirubah dalam mindset out of comfort zone kayak gitu sih. Oke, berarti aktivitasnya bisa dibilang cukup berat ya, pecinta alam langsung ya. Iya. Oke. Kak Richard, tadi kan kalau tadi ada saya sempat bagiin data ya dari bilangan research mengenai survei buat 4.095 anak pemuda Kristiani dan pemudi Kristiani, di mana 43% diantaranya itu menonton pornografi dan 2,8-nya sudah melakukan perbuatan seksual, istilahnya melakukan seksual lah, seksualitas. Nah, kira-kira kalau yang saya pernah dengar juga, katanya kalau memang sudah terlampau parah, istilahnya kita membiarkan diri kita semakin terjebak semakin dalam, itu akan ada istilahnya perlakuan-perlakuan yang akan lebih parah lagi. Adiksi yang akan lebih parah lagi dalam seksualitas ya. Nah, ini kakak boleh bagiin apa ya, mungkin informasi nggak kak mengenai yang seperti apa sih dampaknya ketika semakin dalam kalau kita biarkan adiksi ini? Iya, dampaknya balik lagi ya, kita jadi nggak bisa fokus dan akhirnya kita menjadi kecanduan sama suatu hal yang jadi makin lama makin nggak baik. Seperti Oke. narkoba aja. Kenapa seseorang itu bisa bisa apa ya, bisa overdosis karena narkoba? Karena dosis pertamanya dia tuh pasti kecil. Lalu Mhm. lama-lama akhirnya jadi lama-lama dosisnya besar, lama-lama dosisnya besar, lama-lama dosisnya besar, dan Iya. akhirnya tubuh dia nggak kuat sama dosis yang besar itu. Karena kalau dosis yang awalnya misalnya 10 miligram, terus akhirnya harus naik ke 15 miligram, dikasih 10 miligram nggak cukup tubuhnya buat memuaskan gitu kan. Akhirnya mau Iya. nggak mau dia naik ke 15. Dari 15 dia naik lagi misalnya ke 20 miligram. Nah akhirnya tubuhnya mentok di angka 25 misalnya, nggak sanggup menahan uh, narkoba di umur 20 di 25 gram itu, akhirnya dia overdosis. Nah sama, adiksi-adiksi lain juga akan membuat kita menarik kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih parah. Misalnya adiksi porn pasti akan menarik kita ke dalam masturbasi. Iya. Masturbasi menurut kita udah nggak cukup, itu kita bisa ditarik lagi ke dalam misalnya melakukan hubungan seks. Iya. Apalagi hubungan seksnya di luar nikah kayak gitu kan. Atau kalau seandainya bahkan udah nikah pun, kalau punya kecanduan terhadap porn, dia bisa bikin yang namanya merasa dirinya nggak puas kalau berhubungan dengan pasangan sahnya. Tapi Mhm. akhirnya dia mencoba melakukan itu ke orang lain yang di luar pasangannya. Iya. Jadi adiksi itu akan selalu selalu memiliki taraf naik ya, misalnya kayak gitu. Oke, berarti memang adiksi itu seperti ibarat kalau mungkin narkoba tadi ya, bisa akan semakin lebih parah lagi kalau kita biarkan ya, bahkan kita tidak sadari ya. Betul, Oke, Kak Richard betul. tadi sudah sempat bagiin ya, bahwa Kak Richard mengganti adiksi itu dengan sebuah aktivitas.
istilahnya apa ya, Kak Richard berusaha mencari cara sendiri untuk supaya Kak Richard itu bisa terbebas lah istilahnya dari adiksi-adiksi itu. Apakah cukup berhasil, Kak? Buatku satu itu bisa jadi tindakan preventif ya. Itu bisa jadi tindakan preventif karena kalau kita mencari sebuah aktivitas yang lebih positif, kita juga akan ngerasa diri kita jadi lebih apa ya? Jadi lebih berharga. Kan biasanya kita melakukan adiksi itu karena kita ngerasa diri kita nggak berharga, lalu kita mencari kesenangan dengan melakukan adiksi tersebut gitu. Nah, kalau kita melakukan aktivitas yang positif misalnya dan kita bisa kembangin hal tersebut, apapun itu, misalnya dari awalnya baca, lalu akhirnya bisa mencoba buat nulis, mungkin nulis kecil-kecilan, mungkin nulis tulisan-tulisan biasa, atau Iya. tulisan-tulisan sederhana kayak NKCTHI gitu. Tapi itu berhasil membuat banyak orang jadi berubah kan, kayak gitu. Nah, sama adiksi itu butuh coba dilakukan tindakan preventif dengan cara mengganti adiksi tersebut dengan tindakan-tindakan positif. Ini untuk adiksi yang dalam tanda kutip masih dalam pengawasan ya, masih dalam normal ya. Mungkin kalau seandainya ada orang-orang yang memiliki adiksi yang cukup tinggi, misalnya dalam 1 minggu harus nonton porn selama 5 hari berturut-turut, nah artinya ini dia butuh bantuan-bantuan profesional tentu. Oke. Kayak gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi sebentar ya, Kak Richard ya. Buat teman-teman, kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Atau mungkin ada hal-hal yang sebenarnya sangat privacy, tapi teman-teman butuh banget bantuan. Dan it is the time untuk speak up your struggle. Jangan ragu untuk DM kita, itu semua akan dirahasiakan. Nama dan permasalahan akan di-keep, dan akan dari kita, staff-staff ahli kita yang akan berusaha membantu teman-teman untuk mendengarkan dan untuk mungkin berbagi tips buat teman-teman semua. So, jangan ragu untuk DM ya. Kita lanjut lagi Kak Richard. Nah, tadi kan Kak Richard sudah membagikan nih tips-tips ya mengenai cara tindakan preventifnya. Tapi hari ini kita topiknya ini mengenai speak up your struggle. Kenapa sih Kak Richard kita penting banget untuk speak up mengenai masalah ini? Karena bercerita tuh bisa jadi suatu hal yang kelihatannya receh ya. Tapi Iya. ternyata bisa jadi bisa punya impact yang gede banget. Jadi kayak kita tuh mungkin jadi ngerasa nggak sendirian. Itu yang pertama. Dengan Iya. kita bercerita, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita nggak sendirian atau orang lain yang dengar cerita kita tuh ngerasa dirinya nggak sendirian dengan struggle ini. Iya. Nah, Iya. dan jadi kita bisa tahu bahwa banyak orang lain yang punya masalah yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari kita. Dan Iya. ketika kita membiarkan diri kita buat bercerita, diri kita buat bercerita, maka kita juga bisa menjadi semacam mercusuar buat teman-teman lain yang membutuhkan pertolongan kayak gitu. Oke, betul sih. Memang itu sebagai pembantu kita ya, mengarahkan kita supaya nggak Iya. jarak jauh lagi ya. Dan bercerita itu bisa dalam berbagai bentuk yang teman-teman nyaman ya tentunya ya. Iya. Misalnya kalau saya lebih suka dalam bentuk tulisan, saya juga biasanya bikin dalam tulisan grafis story di Instagram story saya itu biasa saya selalu sekali bikin Instagram story misalnya ada 10 lalu saya pin di profil kayak gitu kan. Dan itu bisa jadi kayak semacam story saya mengenai struggle saya, mengenai pengalaman-pengalaman saya, misalnya ketika saya kena depresi kemarin, dan lain-lain, kayak gitu. Oke. Kak Richard, kalau tadi benar Kak Richard tadi sudah bagikan bahwa kita harus ada menceritakan sesuatu, tadi mungkin bisa menulis atau mungkin bercerita. Tapi penting banget tadi ketika kita harus bercerita kepada seseorang ya. Kak Richard, kira-kira dari pengalaman Kak Richard, kita harus bercerita kepada siapa nih Kak Richard? Atau ke ciri-cirinya orang itu seperti apa yang kita layak untuk ceritakan pergumulan kita? Oke, jadi satu hal yang perlu teman-teman sadarin bahwa nggak semua orang yang baik sama teman-teman itu adalah orang yang tepat buat jadi teman cerita. Wow. Ini perlu disadarin banget ya. Jadi Ya. nggak semua orang-orang yang baik buat teman-teman dan mereka memang berlaku baik sama buat teman-teman, tapi dia bisa jadi tempat yang tepat buat bercerita. Misalnya kalau dari pengalaman saya pribadi ketika saya terkena depresi, lalu saya punya seorang sahabat yang sangat-sangat dekat, dan dia adalah orang yang sangat-sangat baik sama saya udah bertahun-tahun, tapi ternyata memang dia bukan orang yang tepat buat saya bercerita mengenai depresi saya. Karena jawaban dia yang ada malah lebih banyak membuat saya lebih down. Karena misalnya, oh nggak ada tuh depresi, mungkin kamu hanya kurang beriman dan lain-lain. Dan padahal dia orang yang baik dan dia orang yang tulus dengan jawabannya, tapi dia belum tentu jadi orang yang tepat buat kita. Nah, karena itu penting banget buat mencari orang-orang yang tepat dalam bentuk cerita-cerita kita.
Dan saya saranin banget sih sebenarnya ke profesional ya, misalnya kayak ke konselor, psikolog, atau psikiater, Hmm. ataupun mereka-mereka, ataupun sahabat-sahabat terdekat yang benar-benar terdekat yang kamu yakin banget dalam hidupmu, setidaknya dia berusaha banget tidak ngejudge kamu, apapun yang kamu alamin. Kayak temanku juga ada, aku punya seorang sahabat yang sempat punya adiksi terhadap porn, lalu dia saat berapa hari sebelum menikah, dia nonton porn dan akhirnya dia masturbasi. Padahal baru berapa hari dong sebelum menikah. Padahal beberapa hari sebelum menikah. Dan dia nggak bisa tahan itu, lalu dia cerita sama aku dan sama beberapa orang lainnya yang dipercaya. Dan yang Oke. kami lakukan adalah kami nggak ngajak dia, kami nggak bikin bercandaan buat dia, ih lu bentar lagi nggak kuat gitu-gitu nggak. Tapi yang kami coba lakuin adalah, oke, itu hal yang sudah terjadi, Iya. setidaknya lo bisa perbaikin itu untuk bertahan berapa hari lagi buat nggak ngelakuin yang lebih daripada itu, dan kita di sini buat ngebantuin lo dan nolong lo dan siap buat lo ceritain apa aja. Ya, itu yang kita lakuin kayak gitu. Wow, itu penting banget ya berarti ya teman untuk yang benar-benar bisa menjadi tempat kita untuk bercerita, bahkan cuman tadi mungkin Betul. tempat cerita. Sederhananya kalau zaman sekarang sebenarnya teman tong sampah ya. Jadi ya lo boleh cerita apa aja, ngapain Ya, aja, dan tapi untuk memilih teman seperti ini ya tentu butuh apa ya, butuh pengenalan mendalam dan lain-lain ya. Nggak bisa main tiba-tiba teman yang menurut lo deket terus lo ceritain banyak hal pribadi, bisa jadi malah dianya takut gitu. iya, betul betul. Berarti yang penting tadi no judging ya kayak bener ya. Harus Ya yang penting no judging. betul. Dan kalau bisa memang lebih baik ke profesional seperti konselor atau psikiater ya, atau ya. Betul. Betul, betul. Oke, oke. Kak, boleh Kak membagikan waktu dari pengalaman Kakak setelah Kakak akhirnya bercerita dan Kakak sudah menggantikan segala adiksi itu dengan berbagai macam kegiatan positif. Dampaknya ke hidup Kakak apa sih? uh, Membuka diri itu bisa menjadi sumber kedamaian ya, karena itu bisa menjadi sebagai sebuah bentuk terapi untuk coping terhadap, kalau oh sorry mungkin bahasa coping terlalu terlalu asing, itu bisa menjadi semacam sebuah jadi itu bisa menjadi sebuah keran, itu Iya, bisa menjadi sebuah keran keran yang menyucurkan emosi kita dengan cara bercerita. Dan bercerita itu bisa dalam bentuk apa aja ya. Jadi misalnya seperti aku bilang tadi, bisa dalam bentuk ngomong langsung ke profesional, ngomong langsung atau by chat ke sahabat-sahabat terdekat misalnya, atau dalam bentuk tulisan misalnya, dalam bentuk gambar. Kalau kamu bisa yang gambar ya kamu gambar lah di situ gitu. Atau dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana kayak NKCTHI gitu, mengenai perasaan-perasaanmu kayak gitu. oke. Jadi memang itu cara-caranya ya Kak ya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan yang bagus nih Kak dari Kak Virginia. Bisa nggak sih pergumulan ini benar-benar selesai alias nggak berulang lagi? Dari pengalamanku hingga sekarang, di umurku yang ke-20 sekian, tidak perlu disebutin ya belakangnya, uh, pergumulan ini kan selalu ada. Maksudku pergumulan terhadap adiksi, pergumulan terhadap hal-hal yang buruk ini tentu selalu ada, dan itu menjadi pergumulan seumur hidup maksudku. Kenapa misalnya orang yang udah 20 tahun nikah bisa tiba-tiba selingkuh? Hmm, hmm, hmm. Misalnya. Atau Iya. kenapa orang yang misalnya kelihatannya baik-baik saja, seorang pengkhotbah misalnya, tapi ternyata dia melakukan pelecehan seksual terhadap terhadap sesama jenisnya yang lebih lebih muda. Dan itu baru baru ada kasus ya dari Iya. salah satu dari salah satu instansi keagamaan, itu dibahas bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap sesama jenisnya dan itu lebih muda lagi. Jadi Hmm, pergumulan-pergumulan seperti ini sebenarnya ada pergumulan-pergumulan yang akan selalu terjadi seumur hidup kita, dan hmm. itu gimana caranya kita bisa mencoba untuk satu mencari safe place, yaitu lingkungan yang aman ketika kita mengalami mengalami struggle ini dan berusaha untuk melawan struggle ini. Jadi lingkungan aman itu bisa balik lagi ke tadi ya, entah sahabat, entah profesional dan lain-lain. Terus Iya. yang kedua, mencari aktivitas untuk kita supaya nggak mendem ini sendirian dengan Hmm, cara cerita betul, betul. gitu. Oke, Nah, oke. ceritanya itu dalam bentuk apa, tergantung kreasi dari teman-teman, kayak gitu. Kebetulan Oke. nggak tahu nih temanku masih ngechat, masih masih nge-live atau enggak, tapi kalau ada temanku namanya Rae, dia Hmm. keren banget dalam bercerita, dia bisa bisa sambil ngegambar kayak gitu. Bisa Wow, di-follow mungkin wow, apa siap. Instagramnya dia ya? Oh, Rascel HTP tuh. Ah, tuh, Namanya agak mirip gua sebenarnya. Jangan-jangan dia adik gue yang terhilang lagi. oke, oke. Kak, terakhir Kak, ini sayang banget waktunya mungkin terbatas banget. Pesan Kakak untuk teman-teman di luar sana yang mengalami pergumulan seksualitas yang sama. Boleh nggak Kak? Sedikit. Maksudnya pergumulan seksualitas yang sama tuh apa ya?
apapun lah, mungkin teman-teman yang lagi mungkin mengalami pergumulan dan mereka harus pick up your struggle. Pesan kakak untuk orang-orang, untuk teman-teman kita semua nih. Oke. Yang pasti satu, jangan takut buat terbuka, buat bercerita kepada siapapun juga, dalam Hmm, bentuk apapun juga, iya. tergantung talenta dan kreativitas teman-teman. Karena bercerita itu impact-nya bisa gede banget loh. Ketika misalnya di saat gue kena depresi bulan-bulan Maret lalu, depression by anxiety disorder gitu, didiagnosa sama psikolog dan psikiater gue, dan gue harus menjalani terapi maupun minum obat antidepresan buat supaya tetap 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 bisa semangat hidup gitu ya. Hmm, Itu ya gue coba bercerita melalui story gue gitu, mengenai bahwa depresi itu bukan sesuatu yang tanda kutip buruk. Itu bisa mm-mm. menjadi bisa bisa jadi mental breakdown itu, atau depresi itu bisa menjadi sebuah kayak kacamata baru untuk kita ngeliat dunia yang berbeda aja, dan itu bisa menghasilkan menghasilkan karya lain sebenarnya kayak Oke. gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya teman-teman, sorry, ini waktunya memang sebenarnya kan terbatas setengah jam ya, tapi karena ini barusan ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apakah kalau ada orang sadar punya kecenderungan suka sesama jenis, apakah ia juga harus mencari komunitas yang suka sejenis supaya dapat dukungan? Nah, ini mungkin Kak Richard boleh jawab, tapi kita mungkin akhiri sebentar ya, kita akan bikin room baru, kita mulai live baru lagi, supaya nanti kita bisa lanjut 5 menit lagi. Oke, Kak? Oke, Siap oke, ya? oke. Teman-teman nanti masuk lagi ya. Saya akan akhiri sebentar. Nanti kita akan bikin lagi. Teman-teman dipersilakan untuk masuk.